Halo Sobat Kebun Doa semua, bagaimana kabarnya? Semoga pada saat postingan ini dan selanjutnya Sobat semua selalu diberkahi kesehatan, rezeki, dan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya ya. Setelah sebelumnya kita mengunjungi Gua Maria Mojosongo di Solo, untuk sementara saya ingin memberikan selingan kembali ke kota Maastricht di Belanda. Beberapa saat yang lalu saya memposting sebuah gereja di Eropa yang berubah menjadi toko buku. Gereja tersebut berada di kota Maastricht di Belanda. Maastricht adalah sebuah gemeente Belanda yang terletak di provinsi Limburg. Tidak jauh dari gereja yang berubah menjadi toko buku tersebut, ada sebuah gereja yang jauh lebih besar dan lebih tua dengan nama Basilica of Saint Servatius. Gereja ini tidak jauh dari stasiun kereta Maastricht, kurang lebih hanya 1,5 kilometer jauhnya dari Sungai Mas. Nah, bentuk Sungai Mas seperti apa? Ikuti postingan beberapa waktu yang lalu ya. Nah, Basilica Santo Servatius yang di Belanda biasa dinamakan dengan Sint Servas Basiliek adalah sebuah gereja Katolik Roma yang didedikasikan oleh Santo Servatius di pusat kota Maastricht, Belanda. Gereja ini berarsitektur hibrida tetapi sebagian besar bergaya Romawi yang terletak di sebelah gereja gotik Saint John menghadap alun-alun utama kota Frieshof. Sejak awal abad pertengahan, situs pemakaman kuno Uskup Servatius kurang lebih tahun 384 Masehi telah menarik banyak peziarah dari seluruh dunia. Santo pelindung kota Maastricht ini terkenal karena kekuatan penyembuhannya dan dihormati karena hubungan keluarganya dengan Yesus Kristus sendiri. Gereja yang berusia 1400 tahun ini secara bertahap dibangun di atas makamnya memiliki ruang bawah tanah yang megah. Gereja Basilica Saint of Servatius adalah sebuah gereja yang keempat yang dibangun lokasi makam Santo Servatius, seorang misionari Armenia yang merupakan uskup Tongeren yang diduga meninggal tahun 384 di Maastricht. Sebuah kapel peringatan kecil di makam Santo digantikan oleh sebuah gereja batu besar yang dibangun oleh uskup Monnow di tahun 570. Gereja ini digantikan oleh gereja pesiarah yang lebih besar pada akhir abad ke-7 yang kemudian diganti oleh struktur kemasa kini yang dibangun beberapa tahun dalam tahapan yang berjangka waktu 100 tahun. Biara ini dibangun pada paruh pertama abad ke-11. Peresmian gereja pada tahun 1039 dihadiri oleh Kaisar Henry III dan ke-12 uskupnya. Bek portal yang dipahat di sisi selatan gereja dimulai sekitar tahun 1180 dan dapat dianggap sebagai bergaya Romawi akhir. Pada tahun 1556 gotik akhir ditambahkan di bagian barat di antara kedua menara yang ada. Pada tahun 1770 seluruh bangunan barat dimahkotai dengan menara helm barok yang dirancang oleh arsitektur Leeds Etienne Vaillant. Selama berabad-abad interior gereja mengalami banyak perubahan. Pada abad ke-17, paduan gotik rood screen dengan pahatan yang menggambarkan kehidupan Servatius dihancurkan. Fragmen dari layar abad ke-14 ditemukan selama pekerjaan restorasi tahun 1980-an. Sekarang disimpan di lapedarium gereja di ruang bawah tanah timur. Pada akhir abad ke-18 seluruh interior gereja telah dicat putih. Jendela kaca patri abad pertengahan yang berwarna-warni telah diganti dengan kaca tidak berwarna.
dan gereja tampak jelas bergaya barok. Pada tahun 797 cabang ini dibubarkan oleh kaum revolusioner Prancis dan gereja tersebut digunakan sebagai kandang kuda oleh pasukan. Perabotan gereja dijual dan dicuri dan dibuang. Kemudian pula sebagian besar harta gereja hilang pada tahun-tahun pertama kedudukan Prancis. Pada tahun 1804 gereja tersebut dikembalikan ke paroki, tetapi bangunannya hanya berupa reruntuhan kosong. Pada periode berikutnya, sebagian besar kerusakan terjadi dianggap sebagai tidak dapat diperbaiki dan dihancurkan. Antara 1866 sampai 1900 gereja ini mengalami restorasi besar-besaran, yang dimana beberapa kerusakan terjadi pada abad-abad ini dapat diperbaiki. Pembukarannya dipimpin oleh arsitek terkenal Belanda Pierre Cuypers. Pada tahun 1955 kebakaran menyebabkan puncak menara bagian barat kebangkitan gotik Cuypers jatuh melalui atap gereja, sehingga perlu dilakukan restorasi menyeluruh tahun 1982 hingga 1991. Selama restorasi terakhir ini, sebagian besar skema dekorasi interior warna-warni Cuypers telah dihilangkan. Beberapa saat setelah memasuki kawasan Basilica of Saint Servatius, ada pintu merah di sebelah kanan, di mana di dalamnya adalah biara dan taman biara. Hingga tahun 1000, sebuah biara ditambahkan ke gereja Santo Servatius. Biara yang terdiri dari 3 koridor berubah dengan jendela gotik menghadap ke halaman merupakan sisa dari periode ini. Taman biara menampung air mancur Santo Servatius, patung Uskup Slabertus, patung Uskup Suci Lambertus, dan beberapa fragmen kuno dari batu. Nah, di dalam taman ini juga ada sebuah lonceng gereja Gramir. Didirikan pada tahun 1515 oleh pengecor perunggu Moer di kota Hertogenbosch. Dipindahkan dari menara dan diganti pada tahun 1983 dengan berat 6.350 kg. Menara ini berisi gudang senjata Kaisar Charles V dan gambar Santo Servatius serta kunci surga miliknya. Perbendaharaan yang terletak di kapel ganda sejak abad ke-13 menyimpan patung dada Santo Servatius. Relikus yang dihias dengan mewah ini berisi sebagian tengkorak orang suci tersebut. Koleksi tersebut terdiri dari jumlah besar relik orang suci lainnya di berbagai reliku. Koleksi Langkah Sutra asal abad pertengahan dan Servatiana yang terkenal dengan objek yang dikaitkan dengan Servatius itu sendiri. Jangan lewatkan kapel kuno Canggas yang di lantai pertama, serta situs arkeologi di ruang bawah tanah. Di dalam artefak ini terdapat tengkorak Servatius yang disimpan dalam patung dada emas yang dihias dengan indah. Koleksi Servatiana terdiri dari sejumlah benda langka yang pernah menjadi milik orang suci tersebut. Begitulah salah satu tempat yang paling menarik dikunjungi di Maastricht, yaitu gereja Saint Servais. Karena lokasinya cukup besar dari gereja ini, saya akan melanjutkan pada postingan berikutnya, di mana kita akan banyak melihat artefak dan makam dari Saint Servatius.
Jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya ya untuk tidak tertinggal informasi-informasi lainnya. Sampai jumpa di postingan berikutnya.